Salam jumpa para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Pia TV. Salam dari pinggiran. Judul video kali ini saya berikan wajib untuk diketahui. Dokumen dan data yang wajib ada di bagian HRD atau personalia di suatu perusahaan. Kalau berdasarkan judul video ini, maka saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Pia TV. Pengetahuan dan pengalaman yang saya bagikan adalah tentang dokumen-dokumen dan data-data apa saja yang ada di bagian HRD atau personalia di sebuah atau di suatu perusahaan. Materi ini sekaligus pembelajaran buat para penonton, sahabat channel YouTube Pia TV yang mungkin akan bekerja atau diterima bekerja di bagian HRD atau personalia. Bagian HRD atau personalia salah satu bagian terpenting di sebuah perusahaan. Tugasnya bertanggung jawab mengurusi, saya pakai kata mengurusi, tenaga kerja atau karyawan atau pegawai, atau dalam undang-undang tenaga kerja menggunakan kata pekerja buruh. Para sahabat channel YouTube Pia TV, sekali-sekali dicoba ditanyakan kepada orang-orang yang tugasnya atau kerjanya sehari-hari di bagian HRD atau personalia. Dokumen dan data apa saja yang wajib ada di perusahaan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Saya yakin pasti agak canggung atau bisa-bisa pada belepotan, gugup, dan gagap untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan tersebut. Nah, supaya biar nggak belepotan, supaya tidak gugup dan tidak gagap untuk menjawabnya, maka ikuti penjelasan saya sebatas apa yang saya pahami dan ketahui sebagai berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini biar terus berkarya dan berkembang. Oke, terima kasih. Sebelum saya masuk pada materi, saya sampaikan bahwa saya tidak menyinggung dan menjelaskan apa yang disebut HRD atau personalia, fungsi dan tanggung jawabnya. Saya berbagi covering dengan para YouTuber lain yang mungkin menjelaskan akan hal itu. Tapi para sahabat juga wajib harus tahu apa pengertian HRD atau personalia. Untuk itu, dapat mencari di Google apa yang disebut HRD atau personalia, fungsi dan tanggung jawabnya. Saya lihat banyak yang membuat dalam bentuk video di YouTube, tulisan atau artikel tentang hal itu. Oke? Kita mulai. Dokumen yang harus ada di perusahaan adalah 1. Dokumen wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan atau disingkat WLKP. Dokumen wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan. Apa itu wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan yang disingkat dengan WLKP? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan, mengatakan setiap perusahaan berkewajiban untuk melakukan pelaporan tertulis di saat mendirikan, menghentikan, mengoperasikan kembali, memindahkan lokasi, atau bahkan membubarkan perusahaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan WLKP ini tidak dilakukan hanya sekali, akan tetapi dilakukan secara berkala atau setiap tahun.
sehingga dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terus-menerus. Oke, begitu ya penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. Sebelum ada internet seperti sekarang ini, pelaporan WLKP ini dilakukan secara manual. Dikirim data laporan kepada Disnaker setempat untuk mendapat pengesahan. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, maka pelaporan WLKP dapat dilakukan secara online. Yang perlu kita ketahui, apa saja sih isi dari WLKP? Ini banyak juga yang tidak mengerti, diketahui. Nah, isinya ini antara lain identitas perusahaan, jumlah pekerja buruh di perusahaan, besaran gaji atau upah tertinggi dan terendah, waktu kerja, perlindungan ketenagakerjaan, dewasa ini lebih dikenal dengan nama BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Kalau dulu namanya adalah Jam Sostek. Organisasi pekerja buruh di perusahaan, fasilitas yang ada, fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, hiburan, kantin, mes, dan lain sebagainya. Perjanjian dan atau aturan yang ada seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada sanksi kalau perusahaan tidak membuat wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan? Aturan terkait sanksi yang dikenakan apabila perusahaan yang mengabaikan kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Sanksi termuat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, di mana pasal tersebut menegaskan bahwa sanksi akan diberikan jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan data-data perusahaan, baik itu tidak melapor setelah perusahaan berdiri maupun tidak melakukan perpanjangan WLKP setiap tahunnya. Sanksinya berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Ini cukup jelas. Kalau belum jelas, khususnya teman-teman HRD atau personalia, silakan hubungi atau datang ke kantor Disnaker setempat untuk bertanya atau berkonsultasi. 2. Dokumen perjanjian kerja. Dasar hukum dari perjanjian kerja diatur dalam bab 9 hubungan kerja pasal 50 sampai dengan 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa saja yang disebut dengan perjanjian kerja? Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Lebih lanjut dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja buruh. Saya lanjutkan. Apa yang disebut dengan hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja dipersyaratkan secara tertulis, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau ada unsur paksaan atau tekanan, ketidakmampuan atau ketidakkecakapan melakukan perbuatan hukum, maka dapat dibatalkan. Dan apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka batal demi hukum. Perjanjian kerja tertulis memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja buruh dan pengusaha mendapat 1 perjanjian kerja. Jadi masing-masing pihak mempunyai 1 perjanjian kerja, baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja buruh. Dan yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Nah, nanti kalau ada pendalaman, bisa kita membahas tentang perubahan daripada perjanjian ini. Oke? Yang ketiga, perusahaan wajib mempunyai peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dasar hukum dari peraturan perusahaan adalah pasal 108 sampai dengan pasal 115. Sedangkan dasar hukum untuk perjanjian kerja bersama adalah pasal 116 sampai dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena ini ada 2, maka saya mulai menjelaskan peraturan perusahaan terlebih dahulu. Apa yang disebut dengan peraturan perusahaan? Dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Oke, jelas ya? Lanjut. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Untuk pengesahan peraturan perusahaan, pengesahan harus sudah diberikan oleh pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Disnaker, paling lama 30 hari kerja sejak permohonan pengesahan peraturan perusahaan diterima. Apabila setelah 30 hari sudah terlampaui, belum disahkan oleh pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan tersebut dianggap telah mendapat pengesahan. Setelah peraturan perusahaan disahkan, maka pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja buruh agar diketahui dan dimengerti. Hal ini biasa disebut dengan melakukan sosialisasi. Oke, cukup jelas ya tentang peraturan perusahaan. Saya lanjutkan menjelaskan tentang perjanjian kerja
bersama atau PKB. Apa yang disebut dengan perjanjian kerja bersama? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Draft atau naskah dari PKB berasal dari usulan draft usulan pengusaha dan draft usulan dari serikat pekerja, serikat buruh. Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Dalam penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah antara pengusaha dengan serikat pekerja, serikat buruh. Isi dari perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh, serta pekerja buruh, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB, dan tanda tangan para pihak pembuat PKB. Setelah perjanjian kerja bersama disepakati dan ditandatangani, maka selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja bersama mulai berlaku sejak dilakukannya penandatanganan, kecuali ditentukan lain oleh para pembuat perjanjian kerja bersama. Pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh, pekerja buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Ada komitmen bersama untuk tunduk dan melaksanakan PKB. Ini penting. Pengusaha dan serikat pekerja buruh wajib memberitahukan, melakukan sosialisasi tentang isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja buruh agar difahami dan dimengerti. Dan terakhir, pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja buruh atas biaya perusahaan. Oke, cukup jelas ya tentang perjanjian kerja bersama atau PKB. Lanjut, 4, yaitu lembaga kerjasama bipartit. Dasar hukumnya adalah pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apa yang disebut dengan lembaga kerjasama bipartit? Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja buruh. Selanjutnya, setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit di perusahaan berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Lembaga kerjasama bipartit yang sudah dibentuk di perusahaan maka wajib didaftarkan atau dilaporkan kepada Disnaker setempat. Yang kelima, perusahaan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Dasar hukumnya, 1. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pekerja buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Setelah perusahaan terdaftar di BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, maka diberikan nomor register kepesertaan perusahaan. Program-program apa saja sih yang diikutin? Untuk BPJS Kesehatan, itu hanya satu, yaitu jaminan kesehatan. Untuk program BPJS Tenaga Kerja, ada 5 yang diikuti. Yang pertama, yaitu jaminan hari tua, disingkat dengan JHT. Yang kedua, jaminan pensiun, disingkat dengan JP. Yang ketiga, jaminan kecelakaan kerja, disingkat JKK. Jaminan kematian, disingkat JKM. Dan yang kelima atau yang terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan, yang disingkat JKP. Yang terakhir, yaitu struktur dan skala upah. Biasanya disingkat dengan bahasa candaan, tapi memang itu yang populer, yaitu SUSU. Struktur dan skala upah. Jadi di perusahaan harus ada yang namanya struktur dan skala upah. Dasar hukumnya adalah 1. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan. 2. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengupahan. Dan yang ketiga, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Struktur dan skala upah dibuat pada golongan atau jenjang jabatan pekerja buruh. Selengkapnya, para sahabat channel YouTube Dia TV bisa membaca pada aturan perundang-undangan yang sudah saya sebutkan di atas. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia, salam dari pinggiran. Terima kasih.